ketika Tuhan menyentuh aibmu. Wow, ini bicara aib, saudara. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya memakai yang suci, yang bersih, yang terhormat. Tapi bila kita membaca dari Matius 1, dari pasal 1 ini memperkenalkan silsilah Yesus Kristus sebagai Mesias, kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ya, dari silsilah kita tahu bahwa silsilah ini justru tidak dipenuhi hanya dengan nama-nama besar yang penuh kehormatan, tetapi juga menyimpan kisah-kisah para perempuan yang signifikan, yang justru sebelumnya dianggap punya aib oleh zamannya. Lihatlah bagaimana Tuhan dan kasih karunia-Nya menyentuh aib setiap perempuan ini menjadi anugerah. Namun, inilah yang menjadi keindahan Injil, dimulai bahwa kasih karunia tidak menolak siapapun, bahkan yang dunia sebut sebagai aib, yang ternyata bisa menjadi wadah bagi anugerah. Sebab Natal tidak lahir di istana, Natal lahir di kandang, dan Mesias tidak lahir dari garis yang sempurna, tetapi dari rahim yang disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Ini bicara tentang kasih karunia Tuhan. Kita akan telusuri satu persatu perempuan yang signifikan ini, yang mungkin dari kacamata dunia bukan siapa-siapa, tetapi namanya ada di silsilah Kristus bukan kebetulan, tapi bagian dari kasih karunia dan juga penghormatan. Saudara, ini bukan kesalahan editor, tetapi pernyataan kasih karunia Allah bahwa Tuhan tidak takut buat aib siapapun. Karena mungkin setiap kita punya aib kita masing-masing yang mungkin masih tersembunyi rapat, saudara. Tetapi ketika kita membawa itu kepada Tuhan, Tuhan menyentuhnya untuk mengubahnya menjadi anugerah. Tamar, aib yang diselubungi oleh Tuhan tidak takut aibmu. Justru dia ingin menyentuhnya menjadi anugerah. Saudara, Tamar, ini adalah aib yang diselubungi oleh harapan. Bila kita membaca kisahnya di Kejadian 38, kita akan tahu bahwa Tamar adalah menantu Yehuda. Dia kehilangan suami, lalu ditinggalkan tanpa keadilan. Kemudian Yehuda tidak menepati janji untuk memberi anak bungsunya, sehingga harus membuat Tamar berstrategi menyamar sebagai perempuan sundal dan tidur dengan Yehuda sendiri, ayah mertuanya, untuk menuntut keadilan yang seharusnya ia terima. Bagi dunia ini aib, malu, inces. Saudara, namun bagi Allah itu menjadi awal garis keturunan Mesias. Dari Tamar lahirlah Peres, nama yang muncul dalam silsilah Yesus. Inilah terobosan, karena Tuhan bisa melahirkan terobosan bahkan dari situasi yang paling memalukan. Saudara, kadang dalam hidup kita merasa ditolak, dilupakan, disalahpahami, ditusuk dari belakang, dihianati, tapi Tuhan melihat hati yang berani. Tuhan melihat orang-orang yang berani memperjuangkan kebenaran. Dan Tuhan berdiri bagi mereka, sekalipun Anda hanya seorang diri. Seperti Tamar yang bukan siapa-siapa, dilupakan, disia-siakan. Tetapi Tuhan mengingat dia ketika dia tidak menyerah. Dan Tamar ini mengingatkan setiap kita, ketika dunia menutup jalanmu, Tuhan akan menulis ulang kisahmu saat kau membawa luka itu pada Tuhan. Kita juga akan melihat wanita yang kedua yang disebut namanya adalah Rahab, seorang pelacur. Ini saya sebut aib yang ditebus oleh iman. Kisahnya di Yosua 2, Rahab pelacur kelas kakap, wow, untuk pejabat-pejabat tinggi di Yeriko. Namun saat mendengar tentang Allah Israel, ia memilih berpihak pada kebenaran. Ia menyembunyikan para pengintai dan menandai rumahnya dengan tali merah. Rahasia tali merah, rahasia iman dan ketaatan. Saudara, inilah simbol keselamatan. Di mata orang, aib ia adalah aib, pelacur,
bukan siapa-siapa, sampah masyarakat. Tetapi ketika pelacur ini, dan Tuhan tidak pernah melihat latar belakangnya, tetapi harga yang siap dia bayar demi imannya dan kepercayaannya pada Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah dilupakan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Di mata Tuhan, Rahab justru perempuan yang beriman, yang siap ambil resiko, siap mati untuk Tuhan, dan Tuhan sangat menghargai itu dan melupakan masa lalu kita. Saudara, dari Rahab, tahukah Anda, lahirlah Boas, lelaki yang akan menikah lagi dengan Ruth, seorang wanita Moab. Moab lagi-lagi wanita asing. Dari Tamar wanita asing, Rahab wanita asing, sekarang Ruth pun wanita asing. Ternyata bukan wanita Israel yang disebut ini. Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia. Aku mengasihi semua bangsa. Aku nggak membeda-bedakan siapa kamu beda-bedain orang. Aku juga nggak beda-bedain orang. Sekarang kan Tuhan mau katakan itu juga dari silsilah. Dimulai dari kasih karunia. Saudara, dari Rut lah mengalir garis Daud hingga Kristus. Di sini ada pesan yang dalam bahwa Tuhan tidak mencari masa lalumu, tapi imanmu hari ini. Tali merah Rahab menjadi benang penebusan. Rahasia di balik tali merahnya adalah rahasia imannya yang besar. Tuhan, memang aku kotor, tapi kau penuh kasih karunia. Kau tetap baik, kalaupun aku mati, biar aku mati. Kau tetap baik dan aku tetap pilih engkau. Tapi aku percaya di balik itu kau pasti ingat aku. Kau ingat aku, Tuhan. Dan dari dialah, dari Rut, dari tali merah Rahab, lah sampai ke Rut, sampai ke Daud, di mana sampai kepada salib Kristus. Kita bicara tentang Rut. Ini aib yang diselubungi oleh kesetiaan. Bila kita membaca kisahnya lengkap di Rut 1-4. Rut, perempuan Moab. Dia bangsa yang dianggap najis, sangat jahat. Banyak perempuan yang lagi hamil di belah perutnya, bayinya dilempar-lempar, seakan tidak berguna. Ini bangsa yang tidak takut pada Tuhan, tapi ada seorang Rut yang sangat setia, sangat tulus, dan tidak aji mumpung. Dia benar-benar tulus dan setia mengikuti mertuanya, karena dia percaya pada Allah mertuanya, Allah Israel. Dan Rut sangat berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak peduli kebangsaannya. Tuhan tidak peduli latar belakang keluarganya. Yang dia lihat hatinya saat ini. Yang berani, setia, dengan mempertaruhkan apa yang ada padanya. Saudara, Rut meninggalkan bangsanya, menabur kasih tanpa pamrih, dan akhirnya menikah dengan Boas. Dari Rut lahir Obed, ayah Isai, ayah Daud, raja terbesar Israel. Saudara, kadang kasih yang setia di balik kesunyian ini lebih berharga dari semua gelar dan nama besar kita. Tuhan menulis sejarah melalui mereka yang tetap setia di tengah kelanian. Yang keempat, Batseba. Ini aib yang dipulihkan oleh rahmat kasih karunia Tuhan. Kisahnya jelas di 2 Samuel 11-12. Baca sendiri. Batseba tidak pernah meminta dipanggil ke istana oleh Raja Daud. Dia hanya korban power abuse-nya Daud saat kenyamanan menghinggapi Daud yang tidak berperang pada saatnya berperang, sehingga nafsu menguasai dia, dan orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban. Dan yang paling jadi korban dan terluka adalah Batseba. Dia korban kuasa dan dosa Daud. Suaminya dibunuh, suami yang dia kasih bayinya harus mati, dia harus malu, menanggung malu yang dia tidak pilih. Saudara, semua akan menghakiminya. Pelakor, penggoda. Padahal bukan dia yang menggoda. Daud aja yang gak bisa menguasai diri. Namun dari rahim yang menangis itu, Tuhan, ingat aku Tuhan. Tuhan memilih Batseba melahirkan Salomo, raja yang dikenal sangat berhikmat. Aib bukan akhir cerita. Jika Tuhan menulis ulang babnya ketika kau membawa lukamu dan menyentuh aibmu itu, kasih Tuhan bisa memulihkan kehancuran yang paling dalam sekalipun.
Lalu kita tiba pada perempuan yang bernama Maria, aib yang dihormati surga. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Maria adalah gadis sederhana dari Nazaret saat dia harus mengandung oleh Roh Kudus di usia belia sebelum menikah. Dunia akan menuduhnya berzina dan dia harus siap mati untuk itu. Dan Allah memilih ketaatannya. Dia tetap mau taat. Dia mengandung bukan karena dosa tapi rencana, dan dari rahim yang dianggap